Pendidikan bukan sekadar proses menyampaikan pengetahuan dari guru kepada peserta didik, melainkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk manusia seutuhnya, manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang mulia. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, tantangan pendidikan semakin kompleks. Kemajuan teknologi dan informasi membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan krisis nilai. Oleh karena itu, pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam merancang nilai-nilai yang mampu membentuk karakter peserta didik agar tetap memiliki moral, etika, dan kepribadian yang kuat. Merancang nilai merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter. Nilai adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, toleransi, dan kepedulian sosial tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus dirancang secara sistematis dan ditanamkan secara konsisten. Inilah situasi mahasiswa yang sedang berdiskusi tentang merancang nilai membentuk karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang nilai. Karena dari nilai itulah karakter peserta didik dibentuk. Betul, tapi pertanyaannya bagaimana nilai ini bisa benar-benar tertanam? Apakah cukup hanya disampaikan? Justru perlu dirancang secara sistematis melalui pendidikan agama Islam. Agama Islam, perencanaan sistem pembelajaran adalah kunci utama. Tanpa perencanaan yang jelas, nilai-nilai Islam hanya akan menjadi teori. Jadi perencanaan sistem PAI mencakup beberapa komponen penting seperti tujuan pembelajaran, yang kedua materi ajar, yang ketiga metode dan strategi pembelajaran, yang keempat media pembelajaran, yang kelima evaluasi pembelajaran. Artinya sejak awal guru PAI harus menentukan nilai karakter. Apa yang ingin dibentuk, misalnya kejujuran, tanggung jawab, atau disiplin. Benar, misalnya dalam materi akhlak, guru tidak hanya menargetkan siswa tahu, tetapi juga terbiasa bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berarti secara akademik, proses ini dikenal sebagai internalisasi nilai, yaitu proses menanamkan nilai hingga menjadi bagian dari kepribadian peserta didik. Terus kalau dalam konteks PAI, internalisasi nilai itu dilakukan melalui keteladanan, kebiasaan, penguatan sikap, dan evaluasi afektif. Jadi PAI tidak hanya menyentuh ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Nilai yang membedakan PAI dengan mata pelajaran lain. Fokusnya bukan hanya pada hasil belajar, tetapi juga membentuk karakter Islam. Bayangkan jika guru PAI hanya berceramah, nilai-nilai mungkin didengar, tetapi belum tentu dihayati. Namun, jika guru menggunakan studi kasus, role-play, atau refleksi kehidupan sehari-hari, siswa akan lebih mudah memahami makna nilai tersebut. Nah, iya, contohnya saat kita membahas kejujuran, siswa diajak berdiskusi tentang mencontek, berkata jujur kepada orang tua, atau amanah dalam tugas. Sebagai perancang nilai, Siswa sebagai pelaku nilai, Dan lingkungan sebagai penguat nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks pendidikan agama Islam, perancangan nilai berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Islam menempatkan akhlak sebagai inti dari pendidikan. Rasulullah SAW sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter merupakan tujuan utama dalam pendidikan agama Islam. Pembentukan karakter tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada penanaman nilai. Setiap tujuan pembelajaran hendaknya memuat unsur sikap,
pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Materi pembelajaran pun perlu dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan. Sebagai contoh, ketika membahas materi keagamaan, guru dapat menanamkan nilai kejujuran melalui kisah para nabi, nilai tanggung jawab melalui ibadah, serta nilai kepedulian sosial melalui ajaran zakat dan sedekah. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan konseptual. Metode pembelajaran juga memegang peranan penting dalam merancang nilai. Metode ceramah dapat dipadukan dengan diskusi, studi kasus, dan pembiasaan sikap positif. Melalui diskusi dan refleksi, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis sekaligus memahami makna nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selain perencanaan dan metode, keteladanan guru menjadi faktor kunci dalam membentuk karakter. Nilai tidak cukup diajarkan, tetapi harus dicontohkan. Peserta didik akan lebih mudah meniru sikap dan perilaku guru dibandingkan hanya mendengarkan nasihat. Ketika guru bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab secara tidak langsung, nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri peserta didik. Lingkungan sekolah juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter. Budaya sekolah yang positif, aturan yang jelas dan adil, serta hubungan yang harmonis antara warga sekolah akan memperkuat nilai-nilai yang telah dirancang. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang pembiasaan karakter. Namun, pembentukan karakter tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah harus diperkuat di lingkungan keluarga dan masyarakat agar peserta didik mendapatkan contoh yang konsisten. Pada akhirnya, membentuk karakter adalah proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, konsisten, dan kerjasama semua pihak. Ketika nilai dirancang dengan baik dan diterapkan secara berkelanjutan, maka pendidikan akan melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan agama. Merancang nilai hari ini adalah investasi untuk membentuk karakter generasi masa depan.